Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala rabbuna jalla sya'nuhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana perintah Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah mati melainkan mati dalam keadaan sebagai seorang hamba yang berserah diri, yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Beliau telah mencontohkan bagaimana cara bertakwa kepada Allah. Semoga salawat senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, dan siapa saja yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat nanti. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilun nasal jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq, wa su'ila an akthari ma yudkhilun nasan nara, faqala al-fammu wal faraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga, atau yang paling memudahkan manusia masuk ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian juga beliau ditanya tentang apa yang menyebabkan atau kebanyakan yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Kaum muslimin sidang Jumat dimuliakan Allah. Khutbah kita hari ini berjudul dua hal yang memudahkan seseorang masuk surga dan dua hal yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Dua hal yang menyebabkan seseorang masuk surga, yang pertama adalah takwa. Sudah berulang kali kita mendefinisikan atau membacakan definisi takwa. Intinya adalah takwa itu beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah syariatkan. Hidup di muka bumi ini takut pada Allah, taat pada perintahnya, taat meninggalkan larangannya. Walaupun demikian, jemaah dimuliakan Allah, tentu kita perlu bukti dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita itu bertakwa pada Allah. Maka Anas radhiyallahu anhu mengatakan, la yattaqil abdullaha haqqa tuqatih hatta yakhzuna min lisanih. Tidaklah seseorang dikatakan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa sampai ia bisa menjaga lisannya, sampai ia bisa menahan lisannya. Jemaah dimuliakan Allah, hendaklah kita menjaga lisan kita dari bicara yang tidak bermanfaat, dari bicara dusta,
dari bicara kotor, dari bicara fitnah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ibarat kata orang, lidah tidak bertulang, maka lidah itu bisa mengatakan apa saja. Maka seorang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ialah seseorang yang bisa menahan lisannya. Kadang-kadang hari ini ada orang ingin menyenangkan orang lain dengan membuat sebuah cerita-cerita yang bohong, bahkan ingin membuat kawannya tertawa, kemudian dia membuat cerita-cerita bohong. Ada seseorang yang ingin merendahkan orang lain, maka seseorang itu menggunakan lisannya menfitnah saudaranya sendiri, walaupun dengan cara yang sangat keji. Seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan, maka seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan, dia selalu berusaha bagaimana mencari aib orang lain, kemudian membicarakan aib itu kepada orang lain pula. Maksudnya apa? Untuk merendahkan saudaranya itu. Maka seorang yang bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dia sedikit bicara, dia tidak banyak bicara. Hari ini kita jumpai sebahagian kaum muslimin berusaha untuk selalu berbohong. Ketika dia sudah berbohong pertama kali, apalagi diiringi dengan sikap gengsi, maka ketika dia sudah berbohong pertama kali disebabkan oleh gengsinya, maka dia tidak ingin terbongkar kebohongannya, dia akan bohong untuk kedua kali untuk mempertahankan kebohongan pertama. Jika ada celah untuk membongkar kebohongannya, maka dia akan bohong untuk ketiga kalinya. Begitu seterusnya, dia akan selalu berbohong untuk menjaga kebohongan sebelumnya. Dan yang paling berbahaya, seseorang berani bohong atas nama Rasulullah dengan mengatakan ini sabda Rasulullah. Hari ini kadang-kadang seseorang supaya dicintai oleh umat, dia karang-karang cerita, katanya dia bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, bukan dalam mimpi. Kemudian dia katakan, Rasulullah berkata kepadaku, lakukanlah begini dan begitu. Kadang-kadang karena orang itu dilihat dari tampilan fisik dan kostumnya, banyak orang yang tertipu. Inilah kebohongan besar yang luar biasa. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka hendaklah ia siap-siap menempati tempat duduknya dari api neraka. Jadi seseorang yang benar-benar bertakwa itu, dia tidak berbohong. Kalaupun dia berbohong, dia cepat sadar dan dia akui bahwa dia berbohong, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi kebohongannya. Dan tidak dapat kita bayangkan betapa berat azab yang akan diderita oleh seseorang yang telah membohongi umat atas nama agama. Dia berdusta, Nabi menyuruh begini dan begitu. Inilah pentingnya belajar agar kita tahu mana yang benar-benar diperintahkan oleh Nabi, mana yang benar-benar disunnahkan, mana yang benar-benar tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah tidak saja nampak ketika kita sedang beribadah di tempat ibadah, di masjid, di musalla, atau di tempat-tempat seseorang melaksanakan salat. Akan tetapi ketakwaan itu dilaksanakan, dinampakkan di mana-mana. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
hendaklah kita menahan lisan. Tentu menahannya dari hal-hal yang menyakiti orang lain, menyakiti saudaranya sendiri, merendahkan saudaranya, membuat fitnah, berkata bohong. Ya. Dan seorang yang bertakwa itu dia akan menggunakan lisannya hanya untuk yang baik-baik. Untuk memuji Allah, untuk bertasbih kepada Allah, untuk bertakbir, bertahmid. Lisannya dia gunakan untuk menyampaikan ajaran Allah yang benar, menyampaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar, yang benar-benar beliau sunnahkan. Lisan digunakan untuk memberi nasihat, untuk menyampaikan dakwah. Kadang-kadang kita lebih memilih takut pada orang ketimbang takut pada Allah. Ketika kita melihat sebuah kemaksiatan, kita memilih yang paling ringan saja, yakni cukup sajalah dengan membencinya dalam hati, tanpa ada usaha dulu untuk memperingatkannya dengan lisan. Lisan kita gunakan untuk menegur seseorang yang melakukan kesalahan, tentu dengan cara yang beradab, tentu dengan cara yang tidak menyakitkan, tentu dengan cara yang mudah dicerna, tentu dengan cara lemah lembut. Lidah digunakan untuk mengajak orang kepada ketaatan. Lidah digunakan untuk memberi nasihat. Hari ini jemaah dimuliakan Allah, masih mampukah kita memberi nasihat kepada istri kita? Masih mampukah kita memberi nasihat kepada anak-anak kita? Terkadang hari ini anak dan istri kita merasa janganlah dia terlalu diatur-atur. Dia bisa mengatur hidup sendiri. Kadang-kadang kata anak, aku sudah dewasa, janganlah ayah terlalu mengatur hidupku, sehingga dia hidup seenaknya sendiri. Maka jemaah dimuliakan Allah, sebelum lidah kita ini kaku, maka gunakanlah untuk memberi nasihat, untuk meluruskan yang salah, terutama kepada orang-orang terdekat kita. Seseorang yang bertakwa kepada Allah, sebenar-benar takwa adalah dia menahan diri, menahan lisan dari yang dilarang, namun menggunakan lisannya dari yang diperintahkan. Maka gunakanlah lisan kita untuk menasihati, menyampaikan kebenaran, meluruskan sebuah kekeliruan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan orang lain menerima kebenaran yang keluar atau lewat dari lisan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kemudian akhlak yang baik. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wa husnul khuluq al-karam wal badlatu wal ihtimal. Akhlak yang baik itu adalah ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Sudah barang tentu seorang yang ramah, dia akan bisa mengendalikan amarah. Sudah dapat dipastikan seseorang yang tidak ramah, perkataannya selalu kasar dan menyakitkan. Ternyata jemaah dimuliakan Allah, ketakwaan sangat erat kaitannya dengan akhlak. Orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa menjaga lisannya. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang menjaga lisannya. Dia ramah, dia lemah lembut dalam berbicara, dia dermawan, tidak pelit.
dia bisa menahan amarah. Belum tentu semua orang bisa menahan amarah, kecuali siapa yang mengetahui tata caranya sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Mubarak menjelaskan husnul khuluq, akhlak yang baik adalah huwa bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kafful adha. Akhlak yang baik, kata Ibnul Mubarak, adalah bermuka manis, basyashatul wajhi, wajahnya berseri-seri, kemudian gemar melakukan kebaikan dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah, terkadang seseorang sudahlah tampilannya seram, tambah pula dengan perilaku tidak ramah. Tidak bisa kita bayangkan seperti apa tampilannya. Walaupun seseorang kulitnya hitam, tetapi jika dia paham, dia mengerti akhlak yang mulia, maka terpancar sinar nur dari wajahnya. Dia mudah tersenyum, dia mudah bertegur sapa dengan orang. Kalau hari ini ada sebuah fenomena yang disebut dalam bahasa Arab la kalam wa la salam, tidak mau berbicara dengan saudaranya, tidak mau mengucapkan salam, bahkan bila diucapkan kepadanya salam, dia tidak menjawab salam, dia buang muka. Ini sudah dapat dipastikan bukan akhlak yang baik, tapi su'ul khuluq, akhlak yang sangat buruk. Dan lebih lagi terkadang, iya, alhamdulillah kita sudah mendapat hidayah, kita mendapat petunjuk, sedangkan saudara-saudara kita masih tetap dalam kekeliruan. Maka hendaklah kita bermuka manis, ceria, tenang wajah kita menatapnya, tidak ditatap dengan tatapan kebencian, tetap diucapkan salam kepadanya, diajak dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Itulah gambaran akhlak mulia. Sedangkan menurut Ishaq bin Rahawiyah, bastul wajhi wa alla taghdab. Yang dimaksud dengan akhlak mulia itu adalah wajah yang ceria, manis muka, kemudian tidak marah. Jemaah yang dimuliakan Allah, afsus salam diperintahkan oleh Nabi. Sebarkan salam. Ketemu dengan saudara kita, ucapkan salam. Kalau kita tinggal di suatu negeri yang kita tidak yakin apakah yang kita temui itu beragama Islam atau tidak apa-apa, kita tidak ucapkan salam, kita ucapkan kepada yang orang yang kita kenal. Tapi kita tinggal di sebuah kampung, kita tahu mereka semuanya Muslim, tapi kadang-kadang kita tidak mau mengucapkan salam. Siapa kita? La ilaha illallah. Mana akhlak mulia kita? Atau sebaliknya, ketika diucapkan salam, tidak mau menjawab salam. Mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Inilah gambaran akhlak mulia. Saling mengucapkan salam dan saling menjawab salam, saling mendoakan. Tidak merasa kita paling benar sendiri, kemudian tegang wajah dan leher kita, kemudian semua orang salah saja. Mungkin ia orang salah, tapi tunjuki dia jalan kebenaran dengan penuh kasih sayang dan bahasa-bahasa yang mudah dipahaminya. Tunjukkan akhlak mulia. Kemudian dua hal yang menyebabkan seseorang, atau kebanyakan yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Lidah atau mulut sudah kita bahas sebelumnya, yakni mulut yang selalu bicara bohong, memfitnah, dusta dan lain sebagainya. Kemudian al-faraj, kemaluan. Hari ini terjadi musibah besar di tengah kaum muslimin. Anak-anak gadis kita seakan-akan tidak berharga kegadisannya sebelum dia menikah. SMP, SMA sudah pacaran, sudah seperti suami istri. Bahkan lebih aneh lagi, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Wajarlah negeri ini ditegur keras oleh Allah. Lihatlah contoh-contoh terdekat atau di negara-negara lain. Satu pulau Allah bakar, Allah hanguskan. Satu kawasan hancur dilanda banjir. Ada satu desa, satu dusun langsung dihimpit oleh Allah dengan tanah, mati semuanya yang ada di situ.
Bagaimana kehidupan mereka? Berzina terang-terangan. Anak sama anak, anak dengan orang tua. Tidak peduli, yang penting dapat pasangan gitu. Itu terjadi tahun 55 di salah satu kawasan di Pulau Jawa. Kebanyakan yang memasukkan seorang ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluannya. Jamaah dimuliakan Allah, terutama kita sebagai bapak. Larang anak kita pacaran. Ini kita seakan-akan kita senang anak kita pacaran. Kalau anak kita pacaran, dia akan dinodai. Apalagi saat sekarang, dia akan pergi dengan pasangannya kemana-mana, sebebas-bebasnya. Sudah banyak bukti. Seorang polisi, perwira polisi dan juga dokter melakukan penelitian. Beliau langsung bicara kepada saya. Saya lakukan penelitian di Sumbar, kata beliau. Mengejutkan. Anak-anak SMP dan SMA, sekian puluh % sudah tidak gadis lagi, kata beliau. La haula wa la quwata illa billah. Jaga anak kita jamaah, terutama kita laki-laki sebagai suami. Allah perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dosa akan dipikulkan ke pundak-pundak kita sebagai bapak jika lalai menjaga anak-anak. Antarkan anak kita ke sekolah, kalau perlu jemput, sehingga kita menjamin keamanan anak kita. Kadang anak kita bohong, katanya pergi sekolah, tapi dia pergi dengan pasangannya kemana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga ini menjadi perhatian kita. Ini bukan masalah remeh, ini masalah serius. Sebelum teguran Allah yang sangat keras menimpa kita semuanya, sehingga hancur kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kita masa lalu, menjaga kita dan anak-anak kita dari keburukan. Tentu harus diikuti, diiringi oleh dengan keseriusan kita menjaga diri dan keluarga kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Semoga khutbah ini bermanfaat untuk khatib dan kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.